Oke, apa resikonya ketika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online Bantu Saku? Ataupun resiko gagal bayar? Karena telat bayar ini dan gagal bayar tentunya konteksnya berbeda. Apakah bakalan didatangi di lapangan, apakah bakal disebar data, atau penagihannya seperti apa, terkhusus buat teman-teman yang mungkin pertama kali mengalami galbay ataupun telat bayar aplikasi Bantu Saku, takut dengan DC lapangan naginya kayak gimana-gimana. Maka dari itu kita akan bahas lagi. Jadi aplikasi Bantu Saku teman-teman untuk secara legalitas aplikasi ini resmi OJK ya. Tuh. Ada OJK dan juga API di sini. Namun kalau misalnya teman-teman mau lihat detail aplikasi ini berizin atau tidak, teman-teman bisa cek di website resmi OJK nama aplikasi Bantu Sakunya ataupun PT-nya ya, yaitu PT Smartech Teknologi Indonesia. Kalau misalnya salah satunya ini ada di OJK, yaitu masih resmi. Tapi untuk saat ini saya cek masih resmi ya. Jadi legalitas aplikasi memang aman. Aplikasi ini sudah 10 juta pengguna lebih ya. Namun tentunya ketika kita mengalami yang namanya telat bayar ya, itu ada resiko yang namanya diteror ya teman-teman. Diteror apa? Diteror telepon. Jadi teror telepon ini kadang-kadang diangkat teleponnya ini ada yang ngomong ya nagih gitu ya, ada juga yang ditelepon angkat teleponnya tapi nggak ngomong gitu ya, kayak teror lewat telepon robot gitu teman-teman, jadi cuma sekedar mengganggu saja. Nah biasanya mereka juga ada yang mengancam sebar data, ada yang juga barbar kasar, tapi itu bukan hal yang harus kalian anggap ya. Kenapa? Karena mereka tidak akan berani melakukan sebar data. Kalau mereka benar-benar sebar data, itu artinya utang teman-teman lunas, tinggal teman-teman simpan aja bukti-bukti mereka menyebarkan data kalian. Namun yang pasti untuk orang-orang yang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku ini itu berbeda dengan yang telat bayar ya. Yang telat bayar cuma ditagih lewat telepon ataupun pesan aja ataupun diteror doang. Tapi untuk yang galbay ini sebagian sudah ada yang didatangi oleh DC lapangannya. Namun mereka juga ketika turun ke lapangan ya, tidak kasar bahasanya teman-teman. Berbeda ya kalau misalnya di telepon, di WA biasanya kan agak barbar gitu ya. Tapi ketika mereka turun tentunya DC-nya berbeda dan mereka juga masih sopan-sopan kayak gitu. Namun setiap orang tergantung ya respon mereka seperti apa dari DC-nya karena sifatnya juga berbeda-beda teman-teman. Namun yang pasti teman-teman gak perlu panik ya. Karena resiko terbesar gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi itu bukan takut DC tapi terkena SLIK OJK. Nah, SLIK OJK juga di sini kalau kita kena itu tergantung dari berapa digit kita galbay, kemudian juga dari berapa bulan galbaynya ya. Itu ada ya teman-teman, setiap aplikasi berbeda-beda. Di aplikasi sebelah ada juga tuh yang ini ya, yang mana terkena SLIK OJK-nya itu setelah 1 bulan di nominal belasan juta. Entah kalau Bantu Saku. Nah, di sini teman-teman untuk skor kredit ini terbagi ke 5 skor ya. Selama teman-teman skornya masih 1, 2 itu masih memungkinkan pinjam uang lagi ataupun dimanapun ya. Tapi kalau misalnya udah 3, 4, 5 biasanya agak dipersulit sih untuk melakukan kredit barang ataupun pinjaman. Namun setidaknya seperti itu ya teman-teman, pengalaman dari banyak orang yang dari telat bayar tidak didatangi, yang galbay sebagian didatangi, dan itu pun bukan hal yang perlu kalian takutkan. Yang mau nanya ataupun yang mau share pengalamannya pinjam uang di aplikasi Bantu Saku ini seperti apa teman-teman, nanti bisa tulis aja di kolom komentar. Namun yang pasti teman-teman, kalian gak perlu panik karena banyak kok orang yang mengalami telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjaman online Bantu Saku. Yang harus kita pikirkan, kita harus sering-sering cek skor kredit kita aja, seperti itu. Oke, nanti kita akan update lagi ke depannya aplikasi pinjaman online yang lainnya ataupun ini juga, karena setiap bulan, tahun itu akan ada update yang terbaru. Pada itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info-informasi yang terbaru lainnya.